Ya, Anda kembali bersama kami masih dalam Berita Satu View, masih dengan Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Mas Usman Kansong, dan juga wartawan senior Tempo, Mas Bambang Harimurti. Nah, kalau kita tadi, Mas Bambang sudah sedikit menyeletuk terkait dengan pelantikan dari Jaksa Agung, ada HM Prasetyo. Nah, ini juga sebelumnya telah ada pelantikan di Istana, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Nah, yang berbeda adalah setelah Ali Sadikin, baru kali ini ada dilantik lagi gubernur di Istana oleh Presiden. Ya, Mas Bambang? Ya, kalau ini kan karena masalah undang-undangnya yang baru ya, jadi melaksanakan amanat undang-undang saja. Tapi bagi saya yang menarik adalah ini adalah untuk pertama kalinya ada seorang, boleh dibilang triple minoritas ya. Kalau zaman Orde Baru kan ngomongnya gitu, bukan ABRI ya kan, bukan orang Jawa ya kan, bukan Islam ya. Bahkan dari kelompok Chinese. Ada dari Tionghoa. Jadi ini sesuatu yang menggairahkan kalau buat saya ya, menunjukkan bahwa Indonesia paling tidak sebagian penduduk Indonesia itu sudah cukup pluralis dan walaupun ada demo-demo, tapi demo-demo yang berlaku itu kelihatannya tidak laku. Ya, kita lihat memang sebelumnya ada beberapa pro dan kontra, dan juga demo dari FPI terkait dengan pelantikan ini. Ya, saya kira demo itu kembali kan berujung kepada aturan. Ya, memang ada dua tafsir, tapi saya kira tafsir sebagian besar mengatakan bahwa ya ketika gubernur berhalangan tetap, maka wakil gubernur yang otomatis menjadi gubernur begitu ya. Memang ada yang meminta fatwa ke MA, tetapi itu kan tidak kemudian bisa menghapus keputusan pelantikan Ahok begitu. Jadi saya kira ini sudah kita duga lah ya, apa yang dilakukan demo-demo oleh DPRD juga lucu ya, demo juga ikut demo gitu. Kalau di negara demokrasi di Inggris itu nggak boleh itu. Loh, karena aneh, saluran. Saingannya parlemen itu kan parlemen jalanan. Parlemen jalanan itu kan demo. Betul. Jadi kalau dia mendukung parlemen jalanan artinya dia ya melakukan hal yang berlawannya daripada parlemen. Jadi bisa diabaikan itu sebetulnya dalam tanda petik tentu saja. Tetap saja Ahok harus membuka ruang komunikasi politik kepada kelompok-kelompok yang menolak dia begitu ya. Karena apapun ceritanya ya Jakarta tetap harus dibangun secara bersama-sama. Memang pemerintah bisa saja melakukan, tetapi kan agak pincang lah kalau tidak disupport oleh DPRD begitu. Ya, ini juga yang akan jadi pertanyaan kemudian siapa wakil gubernurnya, karena balik lagi nanti ada kong kali kong lagi partai politik atau seperti apa, siapa, dan dan ada interpretasi yang berbeda tentang pasal-pasal di undang-undang. Betul, ini makin akan panjang seperti itu terkait dengan Ahok, pemberitaan ini? Ya pasti akan, karena setelah pelantikan yang menjadi isu berikutnya adalah wakil gubernur. Ya, dan kemudian saya kira kita juga harus berpaling kepada hukum lagi, aturannya seperti apa begitu kan. Jadi ketika ada persoalan, maka wasitnya yang paling benar itu kan sebetulnya hukum ya. Walaupun kemudian ada tafsir ya, ada tafsir, cuma saya kira itu adalah cara terbaik. Apakah Ahok nanti bisa menunjuk langsung wakilnya atau lewat partai politik, kalau itu sesuai dengan aturan, kenapa tidak? Kenapa tidak seperti itu? Oke, kita kembali ke tadi ada pelantikan dari Jaksa Agung yaitu HM Prasetyo. Ini banyak yang bisa dikatakan pelantikan ini ya juga banyak dibicarakan sekarang ini, karena Jaksa Agung dianggap juga ada titipan, ada kong kali kong di balik ini, ada ya bisa katakan ada kesepakatan atau ada intervensi politik. Mas Bambang, menurut Anda? Ya, saya kira untuk jabatan yang strategis seperti Jaksa Agung pastilah ada yang pro dan kontra ya. Cuma yang membuat ini menjadi mengecewakan bagi banyak pendukung Jokowi, terutama dari kalangan civil society, adalah karena Jaksa Agung yang dipilih ini tidak punya rekam jejak yang mencorong lah gitu ya, apalagi baik dari sisi HAM, dari anti korupsi dan sebagainya. Bahkan ada dugaan-dugaan yang tentu harus dibuktikan tentang perilakunya di masa lalu. Nah, ini menimbulkan, saya kira mungkin salah satu dari bibit-bibit kekecewaan yang biasa terjadi juga dalam politik. Ada masa bulan madu, kemudian juga ada masa ketika bulan madu itu berakhir. Nah, saya kira pemilihan Jaksa Agung ini mempercepatlah berakhirnya proses bulan madu itu. Kecuali Jaksa Agung ini bisa menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang diduga oleh banyak pengkritik. Berarti ini bukan suka atau tidak suka, tapi melainkan sosok dari Jaksa Agungnya sendiri, yaitu HM Prasetyo-nya. Karena memang kan dalam pemilihan presiden baru ini ada semacam ekspektasi dari masyarakat, orang yang bersih seperti Jokowi itu akan memilih penegak hukum yang juga
bersih lah gitu. Bebas ya. Dan juga orang yang berani, yang seperti kan kita semua terkagum-kagum oleh pemilihan Susi, ya kan, Menteri Susi yang luar biasa berani, ya bahkan melawan mafia, melawan siapapun dia berani. Kok tiba-tiba Jaksa Agungnya bukan sosok yang di rekam jejaknya menunjukkan hal yang seperti itu. Oke, Mas Usman, Anda melihatnya juga seperti itu? Ya, Jaksa Agung itu kan posisi yang unik ya. Kita lihat dalam sejarah seorang Jaksa Agung itu banyak yang dari partai. Abdurrahman Saleh tidak dari partai, dan kemudian juga bukan orang Kejaksaan Agung, bintang film, kemudian mental juga begitu kan. Jadi saya kira kembali kepada aturan hukum ya seperti apa. Nah, nomor 2 soal rekam jejak. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Prasetyo itu adalah jaksa yang menuntut mati Corby, misalnya. Dia juga yang menuntut mati Thibault, ya. Dia juga yang menuntut mati Amrozi, dan dia juga punya kasus, punya kontribusi di dalam persidangan Bali 9. Bahkan ketika kedutaan Australia juga datang ketemu dengan dia menolak lobby-lobby itu untuk meringankan hukuman. Itu yang tidak jarang dibaca oleh orang, saya kira begitu kan. Tentu saja tidak sempurna begitu kan, tetapi saya kira juga yang mendorong ataupun menolak dia juga punya kepentingan lain untuk menjagokan yang lain juga begitu. Sah-sah saja begitu. Ya, kalau dikatakan salah satu calon itu yang katanya dari orang yang baik dan lain-lain, itu juga kalau kita telisik ada hubungannya dengan partai politik begitu kan. Saya kira ini pertarungan ya, pertarungan karena memang ada juga yang sampai saya tahulah bagaimana meng-hire seorang PR begitu kan, kemudian untuk memberitakan tertentu lah untuk kemudian menjagokan, bukan juga plus murni begitu ya. Tapi ada upaya juga untuk mendorong, karena ketika menolak pasti dia akan ada mendorong yang lainnya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh HM Prasetyo, ini kan bisa lah kita bilang tak kenal maka tak sayang di sini ya, karena orang belum tahu sebenarnya HM Prasetyo seperti apa. Tapi balik lagi kepada, kalau kita lihat memang background belakangnya, kalau tadi Mas Bambang bilang ini rekam jejaknya juga kita belum tahu pasti ini seperti apa orang-orang, dan banyak juga yang mengatakan dari pakar-pakar hukum agak sedikit kecewa kenapa orang dari balik lagi bahwa dia adalah bahkan Ketua KPK terang benderang menyatakan kekecewaannya ya. Nah ini Anda melihatnya seperti apa sih? Ini akan masih panaskah akan dibicarakan terkait dengan pelantikan ini? Saya kira baik yang mengkritik maupun yang mendukung akan mereka menunggu gebrakan apa ya. Jadi saya kira satu-satunya cara bagi Prasetyo adalah untuk membuktikan pada kritiknya bahwa semua itu salah, karena banyak sekali kasus-kasus yang memang menunggu untuk segera ditertibkan atau dijelaskan ya. Karena kita tahu jaksa yang lama itu malah orang yang nggak korupsi, yang bersih malah dibawa ke korupsi. Ya. Kita kasus Indar di AM2, kasus Otasi di Merpati, kasus Kemur Kukuh di Chevron ya. Itu semua orang-orang yang jelas-jelas semua orang percaya dia tuh nggak salah, malah di penjara gitu loh. Sementara kita lihat orang-orang ada yang kayak Joko Chandra udah buron. Ya, udah buron berapa lama ini? Malah bisnisnya di sini hotel-hotelnya hotel mulia, dan bahkan bisa membangun hotel baru di Bali. Di mana di dunia ada orang yang sedang statusnya buron, malah bisnisnya makin berkembang. Di Indonesia kalau di luar negeri tidak apa-apa gitu. Dan bahkan beberapa kasusnya misalnya Gedung Antara itu, yang jelas-jelas itu kalau menurut saya itu adalah perampokan gitu. Orang yang rampoknya udah buron, ini pemerintah nggak bisa lagi masih menguasai gedung Wisma Antara itu. Padahal itu di ring 1 loh. Belum lagi BRI, gedung BRI dan sebagainya. Nah ini HM Prasetyo ini kan juga tidak melalui, kalau kemarin juga ditanya kenapa tidak melalui adanya proses seleksi dari KPK juga. Bahwa di sini juga dikatakan bahwa dia pada tahun terseret kasus penjualan kayu cendana ketika di tahun 1999 dan 2000. Iya. Dan juga meringankan narkoba, kasus narkoba. Ya ini dia lepas dari situ. Jadi ini juga jadi pertanyaannya di backgroundnya ini. Iya, saya kira pertanyaan itu kan berimbang antara yang ada kasus dia, kemudian juga ada yang prestasi dia. Nanti saya kira kata kuncinya adalah berikan kesempatan dan Prasetyo harus menunjukkan itu ya. Karena ini apapun ceritanya keputusan politik dan sudah diputuskan oleh presiden. Jadi saya kira kita lihat saja, toh presiden juga
punya hak prerogatif untuk kemudian nanti mereshuffle dia, mengganti. Saya kira Jaksa Agung dalam beberapa kasus itu kan tidak pernah sampai tuntas ya, dalam 5 tahun ya. Jadi saya kira peluang itu sangat terbuka sekali untuk dia nanti diganti kalau tidak perform. Jadi Kalau bola nanti- panas ada di dia nih sekarang ya. Dia mau ada di tendang dia, kemana betul. ini? Iya, Betul. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus yang tadi dibuktikan, yang disampaikan kemudian terbukti, misalnya, ya itu kan boleh juga presiden kemudian mereshuffle dia. Oke, baik. Kita tunggu kesempatan itu, kita berikan kesempatannya yang besar, dan bola panas ini mau ditendang kemana, Mas Bambang? Kita akan tunggu itu, dan kita akan lanjutkan perbincangan kami pemirsa dalam Berita Satu View sesaat lagi.